Selamat berjumpa. Perkenalkan saya Dr. Rudi Setiawan, SAGMM. Saya dosen tetap Prodi Filsafat Program Sarjana, Fakultas Filsafat Universitas Katolik Parahyangan Bandung. NIDN saya 0425097302 dan NUPTK saya 02575165213003. Saat ini saya sedang mengikuti sertifikasi dosen reguler gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Video pembelajaran ini menggambarkan kinerja saya dalam bidang pengajaran yang menjadi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen ini. Di Fakultas Filsafat, saya mengajar beberapa mata kuliah seperti epistemologi, etika dasar, logika, analisis argumentasi logis, dan filsafat teknologi. Namun, kali ini saya hendak menyampaikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yang sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu epistemologi. Mata kuliah ini mempelajari soal filsafat pengetahuan. Mata kuliah ini ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dengan bobot 2 SKS dengan kode mata kuliah FIL 232120. Perkuliahan diadakan dalam 16 kali tatap muka dengan 14 kali pertemuan berupa pembahasan materi dan 2 kali pertemuan ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini meliputi CPMK 1, mahasiswa mampu merefleksikan filsafat pengetahuan dalam relevansinya bagi kehidupan dalam rangka membangun relasi yang baik dengan sesama, alam, dan Tuhan. CPMK 2, mahasiswa mampu menganalisis konsep-konsep dasar dan metodologi dalam filsafat pengetahuan. CPMK 3, mahasiswa mampu mengevaluasi berbagai dinamika persoalan dalam filsafat pengetahuan. Materi yang dibahas dalam mata kuliah epistemologi ini meliputi pengantar epistemologi, sumber-sumber pengetahuan manusia, struktur dasar kegiatan mengetahui, persepsi dan pengalaman indrawi, putusan dan penalaran, kebenaran dan persoalannya, skeptisisme dan kepastian, subjektivisme dan relativisme, justifikasi epistemik, persoalan pasca kebenaran, persoalan justified true belief dan masalah Gettier, jenis-jenis pengetahuan, epistemologi keutamaan, epistemologi sosial, dan epistemologi feminis. Metode yang digunakan dalam pembelajaran ini terutama adalah ceramah, diskusi kelompok, dan pembelajaran kolaboratif. Bobot penilaian dalam mata kuliah ini ialah ujian tengah semester 30%, ujian akhir semester 40%, dan tugas 30%. Luaran dari mata kuliah ini ialah mahasiswa membuat tugas berupa makalah yang dipresentasikan dalam kelompok, selain juga membuat dan mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Selamat siang, para mahasiswa sekalian. Baik, terima kasih. Ini pertemuan kita kelas epistemologi yang sesi ke-6 ya. Minggu lalu kita sudah bicara tentang persepsi dan pengalaman indrawi. Nah, juga bicara tentang putusan. Sekarang kita akan bicara tentang satu tema yang cukup penting dalam filsafat pengetahuan atau epistemologi, yaitu soal kebenaran. Seperti apa itu? Kebenaran sebagai sebuah tema filsafat ini sudah terjadi sejak zaman Yunani klasik sampai saat ini, dan bahkan para filsuf itu, para mahasiswa sekalian, mereka mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan mendasar. Dalam epistemologi kita mengenal ada beberapa pertanyaan yang sangat mendasar. Contohnya, salah satunya adalah apa itu kebenaran? Mengapa manusia mencari kebenaran?
apa tolok ukur kebenaran, bagaimana manusia dapat mencapai kebenaran, dan seterusnya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu, saudara-saudari sekalian, nantinya akan kita pelajari pada hari ini, dan juga kita akan mengenal, karena ini mata kuliah filsafat, dalam filsafat, topik kebenaran ini nanti menjadi tujuan dari sebetulnya semua diskusi atau pembicaraan kita. Jadi tujuan dari filsafat itu sendiri nantinya adalah mencari kebenaran. Nah, maka mari sekarang kita sama-sama diskusikan tentang kebenaran ini. Kebenaran sebagai sebuah tema filsafat, ini ada dua hal, ya saudara-saudari sekalian. Yang pertama, itu kebenaran adalah dapat membentuk atau melandasi yang namanya pengetahuan. Jadi teman-teman kalau sekarang tahu dunia hukum, dunia sains, dunia ekonomi, dunia politik, dan sebagainya, itu dikembangkan dengan ini, kebenaran. Yang kedua, sebagai sebuah konsep, tentu kebenaran juga mengalami perkembangan, yang mana itu dibentuk dari pengetahuan juga, sehingga pengetahuan nanti dapat membentuk juga atau membangun yang namanya kebenaran itu. Dalam dunia kontemporer misalnya, perubahan-perubahan yang terjadi misalnya seperti perkembangan teknologi, perkembangan sains, kemudian juga digitalisasi, globalisasi, fenomena-fenomena seperti itu nanti bisa menghasilkan sebuah perkembangan baru di dalam dunia yang namanya filsafat kebenaran ini. Baik, mari kita sekarang lihat sebagai sebuah diskursus filsafat, ya, ada macam-macam diskursus tentang kebenaran ini. Dari masa Yunani klasik, di Yunani klasik kita tahu bahwa kebenaran itu dibahas juga oleh para filsufnya, salah satunya Aristoteles, yang melihat kebenaran dari aspek yang lebih ontologis. Bergeser ke abad pertengahan, kebenaran mulai berkembang sehingga tema tentang kebenaran ini dibahas dalam kerangka yang jauh lebih religius. Maka ada filsuf-filsuf yang terkenal di situ, salah satunya filsuf abad pertengahan, misalnya Thomas Aquinas, itu menyampaikan kebenaran versi agama. Jadi di dalam masa abad pertengahan ini kebenaran religius lebih berkembang di situ. Kemudian setelah abad modern dengan kelahiran sains dan teknologi khususnya, terutama dengan kelahiran rasionalisme dan empirisme, ada tema yang bergeser kembali, yaitu soal subjek, objek, fondasi realitas atau dasar yang melandasi realitas, rasionalitas, dan perkembangan sains. Salah satunya soal kepastian. Tema ini dibahas oleh filsuf-filsuf modern. Salah satunya di situ adalah René Descartes atau juga Francis Bacon dan kawan-kawan. Di abad ke-19 dengan perkembangan pragmatisme, ini dari Inggris, kemudian nanti bergeser ke Amerika, muncul diskursus tentang kebenaran yang lebih melihat soal manfaat atau dampak praktis dari kebenaran itu sendiri. Maka nanti teori kebenarannya sedikit bergeser. Di abad ke-20 dengan kelahiran filsuf-filsuf bahasa, filsafat bahasa, dan hermeneutika, maka teori kebenaran juga bergeser kembali ke arah yang lebih hermeneutis. Dan di abad ke-21 saat ini, kita tahu ya, ada macam-macam fenomena saat ini, kebenaran misalnya soal kebenaran di dalam dunia digital, kebenaran dan post-truth yang seperti itu ya, pasca kebenaran. Itu topik-topik yang kita diskusikan di dalam filsafat pengetahuan tentang kebenaran ini. Nah, memang dalam perkembangannya, tentu tema kebenaran menjadi sebuah tema yang sangat menarik untuk dibahas para filsuf ya. Dan tentu kita teman-teman sekalian di sini juga sama-sama kita akan membahas bersama teori kebenaran ini. Teori kebenaran, teori-teori ini menyelidiki ya apa itu kebenaran, mengapa sesuatu itu disebut benar, apa tolok ukurnya, dan bagaimana orang bisa mengetahui sesuatu itu sebagai benar. Beberapa teori kebenaran yang muncul di sini misalnya teori korespondensi, teori koherensi, teori pragmatis, teori intersubjektivitas, dan teori kebenaran performatif.
Ya, mari kita lihat yang pertama dulu, teori kebenaran korespondensi. Menurut teori ini, benar itu adalah kesesuaian antara pernyataan dengan kenyataan apa adanya atau kenyataan yang faktual. Benar adalah kecocokan antara pernyataan dengan objeknya, kenyataan faktual itu. Nah, di dalam dunia filsafat, teori kebenaran korespondensi ini sangat berkembang pesat dan juga sangat banyak dibahas oleh para filsuf sejak Yunani klasik, bahkan juga abad pertengahan, sampai empirisme modern dan juga positivisme membahas teori kebenaran korespondensi itu. Kenapa? Karena teori ini mudah diterima oleh akal sehat. Benar itu kalau pernyataannya sesuai dengan kenyataan apa adanya. Lalu karena sifatnya yang sangat mudah untuk diterima dan juga dapat ditangkap secara akal sehat dan juga berurusan dengan pengalaman indrawi, maka nanti menghasilkan perkembangan sains yang kebetulan sains ini dikembangkan oleh para filsuf indrawi, filsuf-filsuf empiris, salah satunya Francis Bacon di situ, yang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu berkembang dari pengamatan dan penalaran induktif. Teori ini berkembang sangat pesat dan melahirkan sains juga dengan sangat pesat. Ya, kita tahu bahwa kebenaran korespondensi ini nanti dibentuk dari tradisi yang sangat panjang. Ini filsuf-filsufnya. Saya beri contoh misalnya Thomas Aquinas, salah satunya. Dia mengatakan veritas est adequatio rei et intellectus. Artinya kebenaran adalah kecocokan antara kenyataan atau pikiran, ya, antara kenyataan dengan pikiran, kecocokan, koresponden antara kenyataan dengan pikiran itu. Nah, filsuf-filsuf ini bahkan dari Yunani klasik sampai nanti filsuf-filsuf yang kontemporer bahkan juga bicara soal kebenaran korespondensi ini. Sehingga muncullah teori kebenaran yang kedua, yaitu teori kebenaran koherensi. Teori ini, ya, teori kebenaran koherensi, melihat kebenaran bukan soal kesesuaian atau kecocokan dengan kenyataan apa adanya, tetapi soal koherensi, konsistensi logis dengan pernyataan tertentu dengan pernyataan lain yang diandaikan sebagai benar sebelumnya, yang ada dalam sebuah sistem pengetahuan. Kira-kira gampangnya teori koherensi itu misalnya begini. Anda kan bisa mengetahui ya, misalnya silogisme. Nah, ini contoh silogisme. Semua mahasiswa adalah manusia. Semua manusia bernafas, maka semua mahasiswa bernafas. Semua mahasiswa adalah manusia. Ini kalau kita cocokkan dengan kenyataannya, memang mahasiswa kan manusia ya. Teori korespondensi begitu. Semua manusia bernafas juga benar. Artinya secara koresponden begitu. Maka kita bisa bilang semua mahasiswa bernafas juga benar. Tapi kebenaran yang ini bisa jadi ya dicapai bukan lewat korespondensi. Contohnya kalau kita buat seperti ini kan rumusnya kira-kira seperti ini ya. Semua A adalah B dan semua B adalah C. Maka dari situ kita bisa tarik sebuah kesimpulan, semua A adalah C. Tanpa kita mengkorespondensikan dengan kenyataan, kepastian ini itu sudah mutlak terjadi. Tanpa Anda harus berkorespondensi dengan kenyataan, Anda bisa mengetahui bahwa semua mahasiswa bernafas itu dengan sendirinya sudah terjadi. Karena A adalah B, B adalah C, maka A adalah C. Kepastian ini sifatnya mutlak. Teori kebenaran ini ya maka ya punya kelebihan yaitu runtut. Karena menekankan konsistensi, yang penting tidak ada kontradiksi di antara pernyataan-pernyataannya. Anda bisa menerima kebenaran pernyataan ini dari pernyataan sebelumnya.
dan sifatnya pasti, mutlak. Kebenaran ini dibangun terutama oleh kelompok dari rasionalisme. Salah satunya dari Descartes. Ya, Descartes Anda tahu ya? Tahu kan ya? Yang terkenal dengan metode kesangsiannya. Metode kesangsian Descartes itu dia meragukan segala sesuatu. Semua diragukan. Sampai ada hal yang tidak bisa diragukan lagi, yaitu saya berpikir maka saya ada. Bagi kelompok ini, rasionalis ini, kepastian yang kokoh itu dibangun tanpa bisa diragukan lagi kebenarannya. Dan nanti semua kebenaran itu bisa diturunkan dari situ. Artinya kalau Anda bangun sebuah sistem yang sangat logis, yang sangat kokoh, yang nggak bisa dipatahkan lagi, dan itu mutlak sifatnya, kebenaran bisa diturunkan dari situ tanpa harus diganggu-gugat lagi. Dan kata Descartes ini, saya berpikir maka saya ada, itu adalah kenyataan terakhir yang tidak bisa disangka lagi. Kalau mimpi itu bisa bohong, ya, bisa menipu. Warna menara bisa berubah. Waktu malam hari warnanya jadi hitam, tapi waktu siang hari warnanya putih, gitu kan? Tapi kalau saya sedang berpikir sekarang, saya sedang berpikir saat ini, itu nggak bisa dibohongi lagi. Itu pasti saya lagi ada, dan sekarang saya sedang berpikir. Itu kepastian yang sifatnya aksiomatis. Nah, kata Descartes, kebenaran itu muncul dari situ, diturunkan dari situ. Ini teori kebenaran koherensi versi Descartes. Sekarang saya yang mau bertanya pada Anda sekalian. Pertanyaan kritisnya, kira-kira kritik apa ya yang bisa diberikan untuk teori ini? Ada yang bisa menjawab? Silakan. Silakan, Mbak Yuyun. Tidak semua pernyataan yang koheren itu selalu sesuai dengan kenyataan, selalu faktual itu, tidak selalu, Pak. Nggak semua pernyataan yang koheren itu pasti sesuai dengan kenyataannya. Contohnya, ya, Anda mungkin pernah kenal ya dengan sebuah teori ya, yang namanya geosentris. Itu teori yang dibangun dengan sistem yang sangat koheren, yang sangat logis, tapi keliru. Kenapa keliru? Karena kenyataannya, faktanya, bukan matahari yang mengelilingi bumi, tapi bumi yang mengelilingi matahari. Gitu. Jadi, sistem yang sangat koheren dan sangat logis bisa dibangun dengan filsafat, tetapi belum tentu itu sesuai dengan kenyataan apa adanya. Oke ya, baik, terima kasih. Itu jawaban kritis yang bisa diberikan terhadap teori koherensi. Lanjut ya, yang ketiga, teori kebenaran pragmatis. Yang disebut benar adalah yang mampu menghasilkan sebuah dampak atau manfaat atau konsekuensi yang berdaya guna, yang bernilai tambah, dan yang efektif. Jadi kebenaran versi teori ini ya adalah sesuatu itu kalau dianggap sebagai benar itu kalau bisa menghasilkan manfaat yang atau berguna bagi seseorang misalnya. Contohnya, kursi itu kegunaannya untuk apa? Untuk duduk ya. Maka kalau Anda tidak menggunakan kursi itu untuk duduk, tapi misalnya untuk melakukan kegiatan yang lain misalnya ya, itu dikatakan tidak benar. Misalnya kursi digunakan untuk melakukan kegiatan berdiri misalnya ya di atas kursi, itu tidak benar, gitu kan. Jadi kebenaran itu kalau efektif. Karakteristiknya teori ini menghasilkan dampak praktis dan sifatnya dinamis dan juga instrumental, bermanfaat ya sebagai instrumen untuk memecahkan persoalan-persoalan kehidupan. Salah satu tokoh yang sangat terkenal dalam teori kebenaran pragmatis, misalnya ini William James, ya, William James. William James itu seorang filsuf pragmatis dari Amerika, ya. Dia mengatakan bahwa kebenaran itu adalah soal sesuatu yang terjadi pada sebuah ide, peristiwa. Kebenaran itu tidak pernah stagnan, tidak pernah mutlak,
diam, tetap, pasti, tapi kebenaran itu perlu dikoreksi, diverifikasi terus-menerus, diuji bahkan. Jadi bisa berkembang terus, becoming, menjadi, kebenaran itu menjadi. Nah, sekarang diskusinya ya. Kalau tadi teori kebenaran koherensi punya kelemahan juga, kira-kira menurut saudara-saudari, teman-teman sekalian, teori kebenaran ini, teori kebenaran pragmatis ini, kelemahannya apa ya? Ada yang tahu? Silakan. Kalau menurut saya kelemahan dari teori kebenaran pragmatis ini mungkin apa ya? Bahwa belum tentu sesuatu yang berguna selalu benar secara faktual. Oke, belum tentu sesuatu yang berguna itu benar secara faktual ya. Karena sesuatu yang bermanfaat ya kan, kadang-kadang ada sesuatu yang sangat bermanfaat, tapi pada kenyataannya nggak cocok dengan kenyataannya. Yang keempat, teori kebenaran intersubjektif. Benar adalah masalah kesepakatan atau konsensus. Benar itu perkara konsensus. Ya, kesepakatan. Jadi teori ini melihat kesepakatan atau persetujuan untuk melihat sebuah kebenaran. Dan terutama di dalam dunia ilmiah, dunia sains dan pengetahuan, itu kebenaran yang dicapai lewat kesepakatan, misalnya yang terjadi di kalangan komunitas ilmiah, mengatakan bahwa sesuatu yang disebut benar secara ilmiah itu yang disetujui atau disepakati oleh para ilmuwan di dalam bidangnya itu. Contoh lain, Habermas misalnya, ini seorang filsuf dari mazhab kritis Frankfurt. Habermas mengatakan bahwa sebuah teori kebenaran yang bicara tentang konsensus atau persetujuan rasional yang dicapai lewat sebuah diskursus dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ini dua tokoh yang sangat terkenal membahas tentang teori kebenaran intersubjektif. Mungkin lebih mudahnya dengan contoh misalnya gini, ada kebenaran yang muncul bukan dari fakta, tapi dari sebuah kesepakatan. Misalnya, kalau di Indonesia Anda berjalan, yang benar itu di sebelah kiri atau di sebelah kanan? Di sebelah kiri, ya, di sebelah kiri. Karena kesepakatan yang terjadi di sini, kalau jalan itu di sebelah kiri. Kalau lampu berwarna merah, lampu lalu lintas berwarna merah, itu artinya berhenti. Kalau berwarna hijau artinya jalan. Begitu. Itu kesepakatan. Maka kalau Anda berjalan pada saat lampu itu berwarna merah, Anda dikatakan salah, ya. Tapi kalau benar itu kalau lampunya warna hijau dan Anda berjalan. Itu teori kebenaran intersubjektif. Benar adalah soal kesepakatan. Tentu di teori kebenaran ini ada problem juga sih, ya, bahwa segala sesuatu itu ada keunggulannya dari teori kebenaran intersubjektif ini, yaitu teori ini punya unsur kesepakatan nih, ada konsensus ya di antara orang-orang. Tetapi kelemahannya adalah apa yang dibuat lewat konsensus toh ternyata juga tidak selalu benar secara faktual juga ya. Kan kadang-kadang yang kita buat kesepakatan ini kan bisa keliru ya. Kita bisa menyepakati hal-hal yang keliru kan, gitu ya. Di situ bisa diselewengkan, bahkan rentan dari penyelewengan namanya kesepakatan ini. Tetapi kebenaran itu ya artinya tidak semuanya mutlak hanya satu teori saja. Artinya bisa dilihat dari berbagai perspektif. Salah satunya teori kebenaran pragmatis, atau teori kebenaran intersubjektif, atau teori kebenaran yang lain. Nah, di dalam isu-isu kontemporer yang saat ini kita sedang ramai diskusikan, terutama di dunia filsafat, salah satunya adalah soal ini, bahwa ada yang sangat dominan. Tadi saya mengatakan bahwa kebenaran itu tergantung sudut pandangnya. Tetapi ketika itu mendominasi dan menjadi kebenaran satu-satunya dan menutup kemungkinan kebenaran yang lain, maka itu menjadi sebuah persoalan. Persoalan ini salah satunya terjadi misalnya dalam dunia sains yang disebut dengan istilah saintisme,
yaitu bahwa satu-satunya kebenaran adalah kebenaran sains. Yang mana kita tahu ada banyak sekali perspektif untuk teori kebenaran ini. Ini salah satu contoh. Yang kedua, kita juga nanti akan mendiskusikan fenomena yang mungkin sedang ramai sekali dibahas, yaitu fenomena post-truth, pasca kebenaran. Ya, ada banyak teori tentang ini, ya, semuanya bicara tentang hal yang sebetulnya mirip-mirip juga, yaitu bahwa situasi zaman saat ini kita sedang dipenuhi dengan berbagai hal yang namanya kebohongan dan ketidakjujuran. Itu sampai pada sebuah titik sehingga mengalahkan lagi yang namanya fakta objektif itu. Jadi kebohongan ini nanti dinormalisasi, ketidakjujuran dinormalisasi, sehingga tidak ada lagi kebenaran yang objektif itu. Ini persis ekstrim kebalikannya dari yang di atas. Ini dominasi teori kebenaran korespondensi, yang ini ancaman terhadap teori kebenaran korespondensi. Baik, untuk para mahasiswa sekalian, nanti Anda akan saya beri tugas, ya. Silakan nanti membagi dalam kelompok. Kelompoknya diatur sendiri, dan tugas Anda adalah menjawab pertanyaan ini setelah membaca buku-buku yang saya rekomendasikan ini di bawah, ya. Ada 2 buku. Pertanyaannya, jelaskan pergeseran makna kebenaran yang terjadi dalam perkembangan dunia digital. Ada pertanyaan dulu untuk yang ini? Tugas kelompok ini, silakan. Kapan Pak dikumpulin? Oh ya, Anda dulu ya. Dikumpulinnya kapan? 1 minggu ya. 1 minggu kira-kira. Kalau tidak, apakah ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Cukup? Cukup. Kalau tidak ada, kita selesai kuliah hari ini. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Demikian presentasi video pembelajaran pertemuan ke-6, perkuliahan epistemologi dengan materi teori-teori kebenaran dan berbagai persoalannya. Terima kasih dan sampai jumpa.